Selamat datang di dunia baru kami Kanjang Masas, YouTuber piknik jari-jari jamah gwedong. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kaki belakang ditekuk kayak gitu. Ya kan? Tinggal sempurnain lagi. Ya, ada kaki belakang ditekuk. Terus kemudian untuk mempersingkat waktu kita melakukan acropressure. Nah, acropressure-nya itu biar terlihat profesional itu nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh asal-asalan. Misalnya kalau misalnya kita mau satu-satu, nah itu lakukan pemijatan dari sini dulu. Nah, dengan kaki melingkar, memutar gitu ya. memutar, kembali ke tengah lagi. Nah, kemudian dari tengah itu dipijat lagi lurus. Jadi kan kalau misalnya begini berurutan lebih enak ya. Lebih teratur. Nah, lebih teratur. Nah, kemudian kalau mau satu-satu ya, kemudian kita lanjut ke sini. Nah, sebelah dulu. Nah, kemudian kita untuk mempersingkat waktu, kalau misalnya langsung begini juga bisa. Tekan. Dari bawah dulu ya. Ke atas gitu ya. Nah, dari bawah seperti ini. Di Japanese nggak jauh beda sama tradisional lebih ya. Di Japanese itu emang tradisional. Ini orang bilang modernnya Japanese itu ya. Kayak gitu. Kemudian tekan kayak gitu. Kan kayak berharap bro. Ingat nggak? Lupa gue. Burana siapa? Ini ketemu ngajarin nanti. Nah, kemudian tekan di sini satu-satu dulu. Tekanannya pelan-pelan. Iya. Gantian. Nah, digoyang seperti ini 3 kali, kemudian tekan ketika kalinya tekan barengan. Berbarengan. Oke. Nah, kemudian ini lakukan penekanan dengan menggunakan palm. Nah, ini telapak. Nah, di sini. Ketika menekan, maka si badan juga harus ikut gitu. Kemudian siapin langkah kakinya di sini. Kenapa wajib dilakukan pemanasan? Karena untuk relaksasi otot di awal, jadi biar si otot-ototnya nggak kaget, biar peredaran darahnya ada pemanasan dulu, biar ada pemanasan sehingga bisa lancar, sehingga ketika ditekan nanti pemijatan biar terhindar dari cedera otot kayak gitu. Karena kalau misalnya langsung ditekan kan si otot kaget, takutnya nanti orang bukannya rileks tapi malah sakit gitu loh. Itu bagian dari pemanasan itu. Fungsi dari pemanasan. Ini nih. Nah, ini merupakan dari pemanasan juga. Nah, langsung kembali ke semula. Nah, jadi teratur. Kemudian setelah pemanasan di bagian bagian Pundak, ini bagian punggung, bagian back, bagian dari lower back sampai upper back. Ini bagian bagian tengah. Kita juga wajib pemanasan bagian sampingnya. samping Ini. Makanya posisinya harus seperti ini. Nah, ini tekan di sini di bagian bokong 1, kemudian di sini itu kita ada penekanan gitu. Nah, sampai ke tangan juga boleh. Balik lagi. Ya, sampai pinggang ya. Kemudian kita bisa ganti. Nah, untuk kakinya juga, untuk kuda-kudanya kalau misalnya kita pegel, kita bisa ganti. Tapi ketika kita ganti posisi, tangannya jangan sampai lepas. Artinya seperti ini. Nah, ini begini. Nggak apa-apa. Kalau mau lihat nggak apa-apa. Nah. Tapi itu ngapain? Terdengar bunyi-bunyi. Mandi.
Nah, Hmm. udah selesai. Kemudian terakhir kita lakukan dari atas. Jadi step by stepnya harus benar-benar rapi banget Hmm. sehingga bisa menjadikan satu metode gitu. Iya, iya. Ini seperti ini. Jadi transisi kuda-kudanya juga harus diperhatikan. Ini kita lewat. Om tuh kayak gitu ya. Kita tuh bikin apa boleh? Ada. Apa tuh? Nah, seperti saya semula. Ini baru pemanasan atau udah pemanasan? Freezer gitu. Untuk pemanasan yang sebenarnya pemanasan ada banyak macam-macam. Cuma kita ambil yang gampangnya aja, yang simple. Nanti kalau misalnya pemanasan ada yang rollnya. Nah, contoh seperti ini. Di pundak ya? Punggung. Contoh ini terang. Ini itu. Tapi kan nggak semua orang bisa, apalagi kalau misalnya ibu-ibu kayak gitu. Jadi kita ambil yang simpelnya kayak tadi aja secara globalnya. Nah udah. Kemudian kita bakal lanjut ke pemijatan pakai oil. Nah, sebelum melakukan pemijatan kita lakukan stretch dulu. Stretching. Yaitu fungsinya untuk mengurangi cedera tadi supaya lebih rileks lagi. Oke. Nah, baru kita memakai oil. Ketika memakai oil pun oilnya itu langsung telapak tangan langsung gosok ke sini. Nah, langsung lakukan ke sini effleurance. Nanti tekannya di sini. Jadi ya lakukan awal set sampai ke sini, balik lagi. Set effleurance, nah balik lagi. Effleurance. Baru di sini scroll kayak gitu. Terus nanti habis scroll lemesin lagi. Terus nanti seperti ini. Terus nanti bisa ditambahin begini. Kalau pakai oil ya langsung lemesin, pokoknya sampai sini gitu aja sih paling. Nanti pemijatan bagian bokong apa semuanya, karena kan tubuh manusia itu tumpuan utamanya 3 ya, telapak kaki, bokong, sama bahu. Kayak gitu. Oke? Mana yang lebih ditekanin? Apa? Kalau badan kalau pakai minyak Bokong gimana apa tuh? di Kenapa? Kalau badan pakai minyak gimana? Itu kan pemanasan. Maksudnya gimana? mana yang lebih ditekanin untuk pijatnya? Kan ada 3 tuh, pundak, bokong sama kaki. Semuanya juga perlu sih. Semua perlu ya. Telapak tangan, bokong, dan pemijatan bokong pun maksudnya di sini kita ada tekniknya gitu loh. Jadi nggak bikin nggak bikin perempuan atau laki-laki yang kita pijat itu onak kayak gitu. Nah nanti misalnya seperti ini. Nah kalau ini kan tulang panggul, tulang ekor. Nah di sini ada bagian-bagian otot bagian belakang. Nah sakit pinggang gimana tuh? Nah, sakit pinggang kita paling di awal kita kasih bonus cara stretching aja sih. Stretching. Oke, coba kalau misalnya sakit pinggang ketika susah di ini, kita bisa lakukan stretch. Cuma stretchingnya yang gampang aja. Pinggangnya ya. sakit di sini nih, misalkan sebelah kanan gitu. Yang sebelah kanan kita bisa Ada yang dibengkak, ada pakai yume, tai sih gitu. ada yang seperti ini.
Nah cuma kalau misalnya ibu-ibu kan banyak yang ikut, nggak bakalan mampu kan angkat-angkat begitu. Ya udah kita lakukan, mohon menyamping ya Pak, badannya menyamping. Nah udah menyamping kayak itu kan, ini gampang nyuruh orang menyamping. Nah seperti ini, kita tekan di bagian sini, tangannya ke sini. Nah bisa seperti ini. Terasa nggak pinggangnya? Gitu. Sekali lagi Pak. Miring lagi gini. Enggak, baru kayak barusan. Ya udah miring lagi. Nah Gini ya. nah barusan. Terus nanti sih tangannya di sini. Ya kayak barusan, kayak gini. Relax. Ini sih biasanya. Cuma kayak gitu nggak bakal saya ajarin sih. Enggak. Ya Dia kan? cuma minta aja sakit pinggang. Minta aja sakit pinggang, karena pokoknya hal-hal yang kira-kira susah dilakukan, yang riskan, kita jangan kasih gitu loh. Iya. Kecuali dia udah pengalaman banget. Karena kalau misalnya kita kasih yang riskan, malah jadi momok buat dia, dan nanti dia paksa praktekin Bisa ke orang. bahaya, patah tulang semua orang. Tapi kalau yang biasa kalau di badan tuh gimana, Bi? Tadi kan udah pemanasan tuh, ya kan semuanya. Dan kaki kan tinggal gores dari atas ke bawah, dari bawah ke atas kan. Kalau badan bagaimana? Setelah pakai minyak nih, pakai minyak. Terus nanti bagian paha juga kan nanti ada Oh gitu. kayak gitu kan. Scroll, Apa namanya? gos. Peremasan kayak gitu. Terus nanti bagian pahanya juga by step 1, 2, 3 kayak gitu. Terus baru lemesin. Nah kayak gitu 1, 2, 3 lemesin. Sip. Terus nanti bagian pinggangnya ya, bagian kan udah selesai ini semua, kasih minyak dulu di sini, baru dorong. Nah dorongnya itu bertahap 1, 2, 3 kayak gitu. Balik lagi 1, 2, 3. Nggak Aduh, langsung. sering banyak orang ngelakuin tapi nggak tahu pijat apa itu ya kan? Apa? Iya, banyak orang sering juga ngelakuin kayak gitu, pijat kayak tadi nih. Cuman itu orang nggak tahu menamakan pijat apa gitu. Nah kemudian nanti kita lurus lagi pangkas pinggang kayak gitu. Lurus pinggang. Terus nanti satu sisi. Terus kemudian nanti kalau sisi udah lemas, pokoknya. Terus nanti kalau misalnya untuk orangnya kuat banget, udah tenaga jempol udah nggak mampu, tenaga ini udah bisa pakai ini. Salah satu lagi. Ini dipegang 1 atau bisa ini dipegang 1, terserah mau yang mana. Nah lemesin, dorong gitu. Jalan ya. Iya, dorongnya baik ke belakang. Nanti ini semuanya udah lemas, langsung pergi ke samping sisi kiri. Nah samping sisi kiri. Nah ini semua harus kena. Nah nanti sambil kita jelasin ini otot apa namanya, terus di sini apa, ini ada rhomboid, di sini ada trigger point kayak gitu. Iya. Paling ya itu modulnya paling ya itu aja kayak tadi tuh, tinggal. Nanti saya juga siapin beberapa video tentang penjelasan. Nah, terus nanti kalau misalnya ini udah lemas semua, langsung lemesin. Jangan langsung pindah ya. Nah, tinggalin terus muter langsung pindah gitu. Jangan. Jadi nggak profesional. Lemesin kayak gini. Nah, oke. Nanti langsung begini. Ada jalannya. Ya, tapi jangan langkah. Jangan lepas. Jangan langkah. Jadi posisinya kita ke sini dulu. Nah. Ke sini. Nah. Ini nggak Jadi bohong. nggak ngelangkahin orang kesannya. Langsung ke sini. Baru sini lagi. Semuanya dilemesin. Udah selesai kan tuh. Nah, udah selesai, nanti tinggal balik kan. Balik. Oke.
Enak nggak? enak. Ya udah tidur di bantal. Oh, keren udahan. Nah nanti bisa dipijat dari kaki kiri dulu. Iya. Dari sela-sela semuanya tulangnya. Nah ini tulang kering tibia. Nah di bawah tulang kering sedikit kan ini ada otot nih. Nah ototnya yang dihantam. Iya. Nah kalau misalnya ini Kiri kanan. nggak usah terlalu memakai banyak gaya. Yang penting kena ototnya aja. Ya dilurus. Terus nanti usahain kalau misalnya bagian pemijatan betis jangan pakai jempol, bagian paha. Nggak kuat, patah jempol tapak aja. Bukan pertama di sini kan otot besar tapi ototnya lembek, riskan kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya pakai otot jempol menyebabkan orang lebih sakit, terus lebih sering terjadinya rangsangan. Makanya harus pakai langsung telapak tangan aja begini. Oh gitu. Kayak gini gantian sih sampai sini ya. Jadi bukan pakai jari gitu ya dia. Kalau pakai jari, piknik jari-jari bisa terangsang semua bro. Kayak Maka pantesan terjadi. Makanya kan gue udah larang Udah larang kenapa? piknik jari-jari sama itu. nah, pakai sini ya. Pantesan ya bro, bikin rangsang kena berat naik ke atas udah cepet. Lu yang ngomong tapi lu kagak ngerti. Sini udah tradisional, tidak ada pemijatan perut ya. Nggak ada. Pemijatan dada. Terus ke tangan, Nggak ada. kepala. Nah paling ke tangan. Oh tangan. Hmm. Kalau tangan dia main di jari-jari juga nggak? Nggak ya? Apa biasa aja ya? Nah kalau misalnya tangan kita pakai metode tradisional atau metode Cina juga. Jadi harus jempolnya itu semuanya harus dipijat. Jadi sisi bagian sampingnya, Samping, terus kiri, nanti kanan, pindah ke tengah, tengahnya. Dalam bagaimana? Semua kena semua ya. terus nanti bagian tengah sininya bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan kaki kiri jempol, tapi lebih simpel pakai ini. Sampai ke ujung, semuanya sampai ke ujung. Terus nanti buku-bukunya juga harus dipijat, semuanya nggak boleh terlepas, Ikutin garis-garis jari aja ya. dan buku-buku sini itu nggak boleh terlewat. Oh, Itu yang paling sakit tuh sih, itu refleksi salah satu. Terlewat, pijat pelan aja, yang penting kena dan tidak terlewat. Kemudian terakhir ini bukunya. Sama semua. Nah sini. Oke, ini bagian ini udah semua, langsung balik ke sini. Cara pegangnya seperti ini. Nah Iya. ini Bener ini. Ini sopennya gue masas golek gini. Di Kemang begini. kemudian ini semua harus dikenain. Nah ini semuanya kena kan? Nah kemudian baru sampai ke sini. Ini kalau mijit tangan nggak usah terlalu banyak style, yang penting kena ototnya aja. Sampai sini udah selesai. Kalau di kepala gimana leher kepala deh? Belum selesai. Nanti kan suka ada Dia nanya suka nanya, Mas Pak saya masih sakit nih selangkangan, saya masih ini pegel selangkangan, Iya, apa pegel di semuanya paha lah. bla, bla, bla. Itu kan kalau dipijit nggak mungkin, atau susah juga, atau nggak bisa juga, atau kita takut dia bohong karena dia pingin sesuatu yang seksualitas atau apa. piknik jari-jari. Satu-satunya kita stretching aja. Oh iya Pak, nggak apa-apa, tunggu Ibu saya pijat. Saya biar untuk, karena kalau dipijat bagian situ kan susah, nggak mungkin juga. Ya udah kita lakukan stretching aja kayak gitu. Nggak apa-apa kita tambahin stretching. Nah untuk stretching itu kita pelan-pelan seperti ini. Iya, tarik pinggangnya perut juga. Sebelah-sebelah ya. Terus nanti tekan, tahan bagian sini. Nah bagian bawah. Kemudian kita lemesin, dorong. Nah habis dorong, tekan pelan-pelan. Nah kemudian taruh di sini satu. Nah tahan. Nggak usah tahan di sini ya, tahannya di sini aja. Jadi biar itu ke bawah naik aja. Iya. Kemudian Angkat gini nggak apa-apa, Pi. nggak apa-apa. Pinggang. Ini pakai celana. Ini untuk pinggang. Jadi setelah kita pijat bagian
sensitifnya. Kemudian kita tahan di sini satu. Nah ini untuk pinggang juga. Ini. Lemas. Nah udah. Yang sebelah juga begitu. Udah. Dia lebih relax. Oke. Oke. Sekarang coba duduk. Di sini aja Pak. Iya. Nah, duduk seperti ini. Kita lakukan pemijatan kepala dulu. Nah, ini posisi pijatnya itu ke bawah ya. Kenapa harus ke bawah? Karena semua ketika pemijatan kita fokusnya di satu titik, di titik jantung kayak gitu. Oh, balik arah jantung bawah gitu. Arah jantung ke bawah. Tapi kalau misalnya dari bawah ke atas, Oh, atas. ke arah jantung dari atas ke bawah, karena jantungnya kan ada di tengah. Seperti ini, terus kemudian nanti nah kecuali untuk relaksasi kepala nggak apa-apa karena kan di sini untuk relaksasi aja. Akan angkain. Nah kalau untuk titik kepala kita fokus semua pemijatan fokusnya di titik embun-embun. Iya. Dari sini ke sini, dari samping ke tengah, semuanya ke tengah, terus dari depan Tengah. ke tengah juga. Nah bisa seperti ini juga. Terus nanti lakukan pemijatan di sini, ini tahan sedikit. Tapi ini jatuh. Lakukan abrasion aja tapi pelan-pelan, terus relax. Terus nanti bagian sela-sela telinganya bahkan banyak saraf tuh, pijat gitu loh. Harus ada pemijatan tapi pelan-pelan. Oh, di sela-sela telinga. Terus telinganya juga dipijat sedikit, daun telinganya. Terus nanti tengah-tengah seperti ini. Tiga step ya, 1, tengah, 2, terus yang terakhir 3. Oke. Terus ngelakuin semuanya, ini kan udah tuh. Nah, kemudian kita stretching pada leher. Gimana sih stretching leher? Nah, tahan di sini. Oke. Ini relax siapa? Lemesin lehernya. Nah, tarik seperti ini. Oke. Bisa 2 kali. Nah, relax Pak. Nah, begitu. Kemudian lemesin. Lemesin semua. Bukan stretchingnya dipijat lagi sedikit. Udah. Ya. Bagus. Ini ya. Udah habis.